Kemudian Mawar diarahkan untuk berbaring di hadapannya. Maaf, maksudnya saya telanjang, Mbah. Iya, kemarin kan cuma bagian perutmu yang aku obati. Sekarang biar kau obati semuanya. Tanpa berpikir panjang lagi, Mawar menuruti perintah dari Mbah Dukun. Malam itu Mawar sudah dalam kondisi telanjang bulat, dan tubuhnya hanya ditutupin sama kain jarik yang sudah disediakan oleh Mbah Dukun. Mawar memang sudah diperkosa oleh si Mbah Dukun dan dilanjutkan oleh iblis peliharaan dari dukun tersebut. Hal itu terjadi karena Mawar sering melakukan ritual mandi dengan bunga 7 rupa yang ternyata sudah menarik perhatian dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Di segmen cerita horor kali ini gue akan kembali menceritakan sebuah kisah yang udah ditulis oleh tim Lakon Story di akun Twitternya yang berjudul Dukun Cabul. Nah, buat kalian yang mau baca versi tulisannya, silahkan kalian mampir ke akun Twitternya Lakon Story. Dan yang mau tahu cerita lainnya dari Lakon Story, kalian juga bisa mampir ke akun YouTube-nya. Semua linknya gue taruh di deskripsi. Nah, sebelum gue mulai ceritanya, gue mau ngasih tahu kalian, kalau kalian yang mau jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke IG kita, yaitu ada di @lenteramalam.id. Untuk linknya gue juga taruh di deskripsi. Oke, kisah kali ini akan bercerita tentang narasumber bernama Mawar, yang dimana Mawar ini mengidap sebuah penyakit dan akhirnya dia datang ke seorang dukun untuk menyembuhkan penyakitnya. Tapi kejadian yang tidak diinginkan malah terjadi. Ketika Mawar ini datang ke rumah dukun, dia malah mengalami pemerkosaan oleh si dukun ini. Bahkan dia juga diperkosa oleh makhluk-makhluk tak kasat mata peliharaan dari dukun ini. Dan bagaimana kisah lengkapnya? Tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor kita mulai. Kisah ini dibagikan oleh narasumber bernama Mawar. Mawar adalah seorang wanita muda yang baru saja ditinggal suaminya pergi untuk selama-lamanya. Suaminya meninggal karena kecelakaan yang dialaminya ketika dalam perjalanan keluar kota. Sejak suaminya meninggal, Mawar tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan ayah, ibu, dan adiknya yang udah dewasa. Singkat cerita, suatu hari Mawar ini jatuh sakit untuk pertama kalinya. Ketika Mawar sudah tinggal di rumah orang tuanya, kondisi sakitnya juga bisa dikatakan sedikit aneh. Gejala yang dialami mungkin gak sama dengan orang sakit pada umumnya. Karena setiap menjelang maghrib, Mawar selalu merasa tubuhnya sangat gatal. Ditambah jika malam tiba, suhu badannya selalu panas dingin. Sampai si Mawar ini meronta-ronta karena gak kuat menahan rasa sakitnya. Tapi anehnya, setiap pagi tiba, semua rasa sakitnya mendadak hilang. Kondisi badan yang awalnya sakit semua, setiap pagi hingga siang hari, Mawar nggak merasakan sakit lagi. Hal itulah yang akhirnya membuat ayahnya menganggap kalau penyakitnya ini adalah kiriman dari seseorang. Karena memang sejak Mawar ditinggal mati suaminya, banyak laki-laki yang melamarnya, tapi ditolak oleh orang tuanya dengan alasan kalau Mawar masih ingin sendiri. Hingga akhirnya waktu berlalu. Kondisi sakit yang sebelumnya masih bisa ditahan sama Mawar, semakin lama kondisinya malah semakin buruk. Pengobatan medis sudah dicoba oleh Mawar, namun gak ada hasilnya. Singkat cerita, akhirnya Mawar bertemu dengan Lucy. Dia adalah sahabat Mawar yang berada di samping rumahnya, yang baru saja pulang merantau dari luar kota.
lu nggak nikah lagi sekarang? Santai dulu, Lus. Aku mau nunggu adikku nikah dulu lah. Kamu pulang kapan? Nggak balik lagi nih ke kota? Kemarin pulang, nggak tahu nih, gara-gara COVID kita di PHK. Jadi pulang deh. Karena Lucy tahu dari orang tuanya jika Mawar sedang mengalami sakit yang aneh, akhirnya Lucy ngasih saran ke Mawar supaya dia datang ke tempat seorang dukun atau paranormal. Denger-denger lu katanya sakit ya? Nggak tahu nih, Lus. Tiap maghrib badanku gatel semua. Dan kalau malam gitu badanku panas. Capek aku mikirnya. Diguna-guna tuh namanya. Mending diobatin, keburu telat. Kamu tahu tempatnya? Tahu lah, tapi diem aja ya. Jangan bilang orang tuamu. Nanti orang tuamu pasti nggak setuju. Soalnya yang kita bicarakan ini dukun. Lu tau lah orang tuamu kan religius banget. Akhirnya, Mawar pergi bersama Lucy ke tempat salah satu paranormal yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah paranormal atau Mbah Dukun, Mawar langsung diajak masuk ke dalam kamar untuk melakukan proses penyembuhan. Ketika di dalam kamar, awalnya Mawar ini memang sedikit gak nyaman dengan pengobatan yang dilakukan sama dukun ini. Beliau memegang pundak dan perutnya Mawar, lalu mengusap-ngusap dengan menggunakan minyak yang sudah disediakan oleh si dukun. Tapi Mawar masih sedikit tenang, karena masih ada Lucy di sampingnya. Jadi Mawar berpikir kalau dukun ini gak bakal berani macam-macam sama dia. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya proses pengobatan selesai, dan si dukun terlihat menyiapkan sesuatu. Sambil menjulurkan tangannya, dukun ini memberi sejumlah bunga dan perlengkapan sajian lainnya. Lalu dukun ini juga bilang, Nanti malam sepertinya sudah nggak gatal lagi. Kalian balik lagi ke sini minggu depan ya. Dan ini kamu bawa pulang. Taruh sesajen ini di kamarmu. Mandi kembang 7 rupa dan bakar kemenyan di samping rumahmu. Setelah proses penyembuhan selesai, Mawar dan Lucy keluar dari kamar. Kemudian mereka pergi dari rumah si Mbah Dukun ini. Sesampainya di rumah, Mawar langsung mengikuti semua perintah dari dukun tersebut untuk membuat sesajen, lalu mandi bunga 7 rupa dan segala macamnya. Langkah demi langkah Mawar lakukan secara perlahan, supaya nggak ada satupun yang terlewatkan. Dan hasilnya, percaya atau tidak, rasa gatal yang dialami sama Mawar menjadi berkurang. Bahkan sakit panas yang dialami oleh Mawar di setiap malam udah nggak dirasain lagi. Sampai dia udah bisa tidur dengan nyenyak. Namun sayangnya, semuanya nggak bertahan lama. Karena beberapa hari setelahnya, Mawar malah dihadapi sama masalah lain yang lebih berat, yaitu adanya kehadiran makhluk halus yang datang untuk mengganggunya. Awalnya, Mawar menganggap kalau kebiasaannya menjalani ritual pengobatannya, seperti menyiapkan sesajen, membakar dupa, mandi kembang 7 rupa, dan lain-lainnya, adalah murni untuk ritual penyembuhannya. Tapi nyatanya, sejak semua ritual yang dijalanin, Mawar malah didatangi oleh makhluk halus, yang sepertinya tertarik dengan ritual penyembuhan yang dijalani sama Mawar. Mawar masih ingat kejadian mistis yang dialaminya. Malam itu seperti biasanya, setelah semua ritual sudah selesai dan sajen sudah disiapkan, Mawar tidur di kamar dengan perasaan yang sudah tenang, karena kondisinya juga sudah membaik. Nah, di tengah-tengah Mawar yang lagi tidur, Mawar kebangun karena dia mendengar kayak ada suara orang yang lagi mandi dari dalam kamar mandinya. Dan kebetulan kamar mandinya ini ada di dalam kamar tidurnya Mawar. Seketika Mawar kaget karena nggak mungkin ada orang lain yang masuk ke dalam kamar mandi pribadinya. Apalagi malam itu waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Dalam hati Mawar bertanya-tanya. Kemudian dia berdiri lalu jalan ke arah kamar mandinya. Saat itu pintu kamar mandinya masih ketutup. Setelah sampai di depan pintu kamar mandinya, Mawar mencoba membuka pintu kamar mandinya. Dan setelah pintu kebuka, Mawar melihat gak ada siapapun di dalam kamar mandinya. Tapi Mawar melihat kalau air yang ada di dalam bak mandinya bergerak-gerak.
Ditambah gayungnya juga mengambang-ngambang di atas air, seperti baru digunakan oleh seseorang. Mawar yang kebingungan lalu berjalan mendekati bak mandinya dan melihat sekitar kamar mandinya karena merasa heran. Loh, kok seperti ada yang habis mandi sih? Dan belum selesai Mawar ini lagi kebingungan, tiba-tiba pandangannya teralihkan dengan adanya tumpukan rambut yang berserakan di pojok kamar mandinya. Tumpukan rambutnya terlihat di sudut lantai kamar mandinya yang masih basah. Mengetahui hal itu, karena Mawar udah merasa nggak nyaman lagi, akhirnya Mawar keluar dari kamar mandinya. Tapi pas dia baru keluar dari kamar mandinya, tiba-tiba pandangan Mawar teralihkan dengan adanya sosok hitam yang postur tubuh dan perawakannya terlihat seperti kakek-kakek yang sudah sangat tua. Kakek-kakek ini terlihat duduk lesu di kursi riasnya sambil menundukkan kepalanya. Mawar kaget bukan main. Dia langsung nyalain lampu kamarnya. Dan setelah lampu kamarnya nyala, sosok kakek-kakek ini bukannya menghilang, tapi malah menoleh ke arah Mawar dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Mata, bibir, dan giginya menghitam, dan tubuhnya juga terlihat membusuk. Di situ Mawar langsung teriak ketakutan sambil dia lari keluar kamarnya dan menuju ke kamar orang tuanya. Kemudian sesampainya di kamar orang tuanya, Mawar nggak berani menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Karena jika orang tuanya sampai tahu dengan apa yang udah dia lakukan, pasti beliau marah besar. Kalau ayah aku kasih tahu, terus ayah lihat ke kamarku, terus nanti ayah lihat sesajen di kamarku dan nyium bau dupa, malah panjang urusannya. Mending gak usah cerita deh. Mawar akhirnya nggak berani cerita ke orang tuanya. Dan ketika ditanya, dia pun berbohong ke orang tuanya. Kamu kenapa? Kok kayak lihat setan gitu? Aku mimpi buruk ya. Aku tidur sama ayah dan ibu ya. Singkat cerita, malam itu berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Mawar ini berniat ke tempat si dukun untuk kembali berobat dan coba membicarakan kepada Mbah Dukun tentang apa yang sudah dia lihat semalam di dalam kamarnya. Tapi kali ini Mawar harus pergi sendirian ke tempat si Mbah Dukun ini. Karena temannya Mawar yang sebelumnya menemani Mawar ke tempat Mbah Dukun, dia lagi nggak ada di rumah dan pergi entah kemana. Tapi Mawar berpikir kalau dia harus ke tempat dukun supaya penyakitnya bisa sembuh. Akhirnya Mawar mutusin dan nekat untuk pergi ke tempat Mbah Dukun seorang diri. Sesampainya di rumah dukun, Mawar melihat pemandangan yang sedikit aneh. Barisan motor yang sebelumnya penuh di depan rumah Mbah Dukun. Malam itu tampak sepi, bahkan gak ada satupun orang di sekitarnya. Loh kok sepi banget sih? Jangan-jangan Mbah Dukunnya udah tutup. Permisi. Awalnya, Mawar sempat mengira kalau Mbah Dukun ini lagi nggak ada di rumah. Namun setelah beberapa saat Mawar menunggu, akhirnya panggilannya dijawab oleh seseorang dari dalam rumah, yang membuat perasaannya sangat lega. Dan setelah mengetahui kedatangannya, Mbah Dukun ini masih ingat dengan Mawar. Dia juga langsung tahu maksud dan tujuan Mawar datang ke tempatnya. Lalu beberapa saat kemudian, akhirnya Mawar diajak masuk ke dalam kamar prakteknya. Dan dia duduk di tempat biasanya. Waktu itu Mawar kembali menceritakan semuanya. Dari dia mengalami gangguan dari sosok kakek-kakek, hingga penyakitnya yang sudah berkurang. Mawar menceritakan dengan detail, tanpa sedikit pun ada yang dia tutupin. Bahkan, Mawar juga secara terang-terangan meminta untuk disembuhkan secara keseluruhan, supaya dia nggak lagi mengidap penyakit yang sudah mengganggunya selama ini. Mendengar hal itu, Mbah Dukun tiba-tiba memerintahkan Mawar untuk membuka bajunya satu persatu. Kemudian Mawar diarahkan untuk berbaring di hadapannya. Maaf, maksudnya saya telanjang, Mbah. Iya, kemarin kan cuma bagian perutmu yang aku obati. Sekarang biar ku obati semuanya.
Tanpa berpikir panjang lagi, Mawar menuruti perintah dari Mbah Dukun. Malam itu Mawar sudah dalam kondisi telanjang bulat, dan tubuhnya hanya ditutupin sama kain jarik yang sudah disediakan oleh Mbah Dukun. Dan gak lama setelah itu, Mawar melihat dukun ini membawa sebuah minyak yang sepertinya akan digunakan untuk menggosok seluruh badannya. Dan benar saja, satu persatu akhirnya seluruh badan Mawar kembali digosok dan dipijat oleh Mbah Dukun dengan minyak yang dia bawa tadi. Mawar dipijat dengan perlahan-lahan dari ujung kaki hingga ujung kepalanya tanpa ada satupun yang kelewat. Awalnya Mawar menikmati pijatan Mbah Dukun, tapi anehnya lama-kelamaan kepala Mawar yang sebelumnya baik-baik saja tiba-tiba mengalami pusing, serta jantungnya yang semakin lama berdetak kencang, dan tubuhnya yang sudah gemeteran. Dan di saat itulah, kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Di sela-sela Mawar yang lagi kesakitan, tiba-tiba Mawar merasakan tangan Mbah Dukun sedang meraba-raba bagian tubuhnya. Mawar juga merasakan kalau tubuhnya sesekali dicium dengan penuh nafsu oleh Mbah Dukun. Bahkan tangannya Mawar seperti ditekan, dan kakinya dijepit dengan kuat oleh Mbah Dukun. Hingga rasanya Mawar gak bisa bergerak dengan leluasa. Mawar udah mencoba teriak minta tolong dengan sekuat tenaga. Tapi saat itu entah kenapa, mulutnya sangat sulit untuk mengeluarkan suara. Rasanya mirip seperti tindihan atau rep-repan. Mawar merasa dirinya seolah-olah melayang-layang dan seperti dalam keadaan mimpi. Hingga dia kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Yang jelas, ketika Mawar terbangun keesokan harinya, dia masih berada di rumah Mbah Dukun dengan keadaan yang sama. Masih telanjang bulat dengan memakai kain jarik saja. Ketika Mawar bangun, dia nggak melihat siapapun ada di sekitarnya. Semuanya tampak sepi. Dan tanpa memperdulikan hal itu lagi, Mawar langsung pergi dari rumah si Dukun dan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mawar merasa semakin aneh. Dia merasa linglung dan dibuat lupa dengan kejadian yang dialaminya semalam. Mawar merasa seperti kena guna-guna. Akhirnya, Mawar kembali jatuh sakit untuk kesekian kalinya. Menurut orang tuanya, sejak kejadian itu, dia sering tertawa sendirian, sampai menari-nari seorang diri di dalam kamarnya. Dan hingga kini Mawar masih tidak menyadari jika dia sering melakukan hal itu semua. Gak cuma itu aja, adiknya Mawar juga sering melihat kehadiran sosok laki-laki memakai baju hitam yang muncul dan berdiri di pojok kamar Mawar. Bahkan menurut adiknya, hampir setiap malam adiknya selalu mendengar kalau Mawar seperti sedang melakukan hubungan badan dengan seseorang. Padahal Mawar tidak pernah mengajak laki-laki masuk ke dalam kamarnya, apalagi melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki. Kakak kemarin masukin cowok ke kamar ya? Maksud kamu apaan? Dari kamarku kedengeran banget, Kak. Kalau semalam kakak habis ngapa-ngapain. Sering banget loh aku dengernya. Hati-hati Kak, kalau ayah tahu kakak bisa langsung diusir. Kamu ini ngomong apa? Aku gak pernah bawa siapapun masuk ke dalam rumah. Jangankan nginep, temanku aja gak pernah ada yang kesini. Kejadian-kejadian aneh seperti ini masih mengganggu hidup Mawar. Hingga akhirnya semuanya berimbas kepada kesehatan Mawar. Singkat cerita, akhirnya Mawar diobatin oleh orang tuanya karena kondisinya yang semakin lama semakin memburuk. Tubuh Mawar menjadi kurus, berat badannya turun dengan sangat drastis, hingga membuat siapapun yang melihatnya pasti mengira jika Mawar sedang mengidap penyakit yang berbahaya. Seiring berjalannya waktu, Mawar berobat ke salah satu tokoh yang ada di Pulau Jawa, dan berkat kegigihan dan rasa sayang orang tuanya, kini akhirnya Mawar bisa sembuh total tanpa ada keluhan-keluhan lagi seperti sebelumnya.
Menurut orang yang mengobatinya, Mawar memang sudah diperkosa oleh Simbah Dukun dan dilanjutkan oleh iblis peliharaan dari dukun tersebut. Hal itu terjadi karena Mawar sering melakukan ritual mandi dengan bunga 7 rupa yang ternyata sudah menarik perhatian dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Kini, dengan adanya pengalaman sepahit itu, Mawar menjadikan sebagai pelajaran dari pengalamannya dan dia berharap tidak ada lagi orang-orang yang mengikuti jalan kelamnya. Oke, itu tadi cerita horor untuk video kali ini, dan semoga dengan dibagikannya pengalaman ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan jangan lupa juga untuk stay tune di Lentera Malam, karena next episode kita akan ada podcast dengan narasumber pendaki gunung yang dimana narasumber ini mendaki dengan kelima temannya dan keempat temannya meninggal satu persatu di gunung tersebut. Karena di saat 20 menit itu pas kita trekking turun, Jo jatuh ke jurang sebelah kiri. Kita langsung spontan teriak, mana lagi hujan juga kan. Kita langsung, Jo! Kita teriak kayak gitu. Gue lihat dia udah di bawah, dan yang bikin gue ngeri sama suaranya itu adalah saat dia jatuh ngegelinting tuh gue kayak ngedenger ada suara tulang patah ya. Gue coba ganti-ganti, pas gak lama dia tidur. Pas gue goyang-goyangin lagi, gue coba rop bangun, dia nggak ada. Pas gue cek napasnya nggak ada kayak gitu. Jujur gue kaget, gue nggak bakal nyangka Robi bakal nggak ada. Oke, gue Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye.